Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya dan juga Pak Bagja Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Di sini kami kelas 5 C Sistem Informasi kelompok 4 ingin mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat yaitu Trace to Cash yang dimana ini adalah aplikasi bank sampah untuk memotivasi masyarakat yang dimana kita membuang sampah itu akan mendapatkan poin atau reward yang kita kumpulkan. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya yaitu selanjutnya ada Dava Wali Erlangga, Jaza Lutfi Azhara, saya sendiri Safa Olandira, dan Daril Rasya Sawalino. Oke, next. Introduction, pendahuluan. Jadi di sini tuh sampah masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, bank sampah sebenarnya telah menjadi solusi, namun masih memiliki kendala seperti pencatatan manual, kurangnya informasi tentang sampah, dan rendahnya motivasi masyarakat. Melihat peluang teknologi ini, kami menghadirkan Trace to Cash, yaitu aplikasi bank sampah digital yang memudahkan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Jadi company overview-nya yaitu aplikasi bank sampah digital yang membantu masyarakat menabung sampah secara lebih mudah dan transparan. Aplikasi ini menyediakan pencatatan sederhana otomatis, sistem poin dan reward, serta edukasi pengelolaan sampah untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran lingkungan. Jadi masyarakat Indonesia itu masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan malas membuang sampah. Jadi dengan dibuatnya aplikasi ini, itu akan membuat masyarakat sadar dan meningkatkan motivasi dengan didapatkan poin itu. Dengan solusi digital ini, tes itu mendukung kebiasaan hidup sekaligus pakai next UML yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada use case diagram yang menggambarkan interaksi user dengan fungsionalitas aplikasi Trace to Cash dalam pengelolaan sampah berbasis digital. Di sini aktornya itu ada user dan admin, akan tetapi adminnya ini belum diimplementasikan dalam sistem kita karena kita berfokus pada user development terlebih dahulu. Di sini, user bisa melakukan autentikasi dan manajemen akun. Yang pertama itu registrasi. User bisa mendaftar dengan nama, email, password, alamat, dan nomor HP. Lalu sistem memvalidasi format email dan kekuatan password. Yang kedua ada login. Di sini user masuk sistem dengan email dan password. Lalu sistem memverifikasi kredensial dari table users. Lalu ada kelola profile. Di sini user bisa mengupdate data profile dengan cara sistem mengambil data dari tabel users berdasarkan user ID. Lalu di sini bagian pengelolaan sampah yang berwarna hijau, user ini bisa store sampah, yang mana di sampah ini include relasi verifikasi setoran dari admin, tapi belum diimplementasikan. Jadi di sini berbasis user dulu. Di sini ada extend, yaitu jadwal pengambilan sampah yang hanya aktif jika dipilih pengambilan sampahnya ini dijemput oleh petugas. Lalu ada di sini ada lihat saldo tabungan. User bisa melihat saldo tabungan yang mana saat sampah ini ditukarkan akan muncul poin. Lalu tukar poin di sini include validasi saldo, yaitu proses internal sistem mengecek apakah saldo sama dengan poin yang ditukar. Jika iya, lanjut proses. Akan tapi jika tidak, tampil error untuk membatalkan transaksi. Lalu di sini bisa melihat riwayat transaksi apa saja yang selama ini digunakan oleh user saat menukarkan poin. Lalu kita bisa melihat laporan bulanan sampah. Lalu user juga bisa melihat level dan leaderboard. User juga bisa membaca artikel edukasi.
Jadi user bisa mengakses konten edukatif dari tabel edukasi tentang pengelolaan sampah, dampak lingkungan, dan tips 3R. Lalu bisa melihat panduan poin. Di sini user bisa melihat harga poin per jenis sampah dengan per kilogram poin untuk reward. Lalu si user juga bisa logout dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ada struktur database. Di sini tabel users itu ada 7 kolom, yang mana di sana ada user ID dengan tipe data integer. Lalu ada primary di sini primary key-nya user ID dengan not null dan auto increment-nya yes. Lalu ada kolom nama, di sana tipe datanya varchar 100. Lalu not null juga dengan auto increment no. Lalu ada email dengan varchar 100, password varchar 100, alamat, tipe datanya teks, lalu nomor HP, tipe datanya varchar 15, lalu saldo poin dengan integer 50. Di sini not null semua. Dan selanjutnya ada tabel transaksi sampah. Ada 7 kolom. Yang pertama itu transaksi ID. Di sana tipe datanya integer 11. Lalu kolom user ID integer 11 juga. Ada jenis sampah varchar 100. Ada berat sampah desimal yang 10,2. Lalu tanggal store, date time. Lalu kolom status verifikasi dengan tipe datanya enum, belum, atau sudah. Lalu kolom poin didapat dengan integer 50. Di sini primary key-nya itu transaksi ID. Lalu selanjutnya ada tabel riwayat poin. Di sini ada 6 kolom. Yang pertama itu ada riwayat ID dengan integer 11. Lalu user ID dengan integer 11 juga. Lalu transaksi ID integer 11, lalu 4 jumlah poin, integernya 50, lalu yang kelima ini ada jenis transaksi dengan tipe datanya enum, yaitu store atau tukar, lalu kolom tanggal yang tipe datanya date time. Di sini primary key-nya itu riwayat ID dengan not null semua. Lalu ada tabel penukaran, di sini ada 6 kolom. Yang pertama itu ada penukaran ID dengan integer 11, user juga integer 11, lalu jenis reward-nya ini tipe datanya enum dengan uang atau voucher, lalu ada kolom jumlah poin integer 50, lalu ada tanggal penukaran, date time, dan ada status yang mana di sana ada enum, pending, dan selesai. Di sini primary key-nya itu penukaran ID. Lalu selanjutnya ada tabel edukasi. Di sini ada 4 kolom dengan primary key-nya itu edukasi underscore ID. Lalu di sini kolomnya itu ada edukasi underscore ID dengan tipe data integer 11, kolom judul dengan varchar 255, lalu kolom konten, tipe datanya teks, dan tanggal upload, tipe datanya date time. Di sini not null semua, dan auto increment-nya tuh 1 yes dan 3 no. Selanjutnya ada entity relationship diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Safa. Oke, terima kasih Jai. Selanjutnya yaitu ada IRD. Di sini ada tabel users, transaksi sampah, riwayat poin, penukaran, dan edukasi. Di sini itu ada di tengah-tengah yaitu tabel user. Di sini sebagai titik pusat. Dan tabel user ini dia berhubungan dengan tabel transaksi sampah, riwayat poin, penukaran, lalu edukasi. Di sini tabel user itu ada user ID, nama atau username, email, password, alamat, nomor HP, dan saldo poin yang didapatkan oleh si user. Selanjutnya yaitu user berhubungan dengan transaksi sampah. Di sini tabel transaksi sampah ada transaksi ID, user ID, jenis sampah, berat sampah, tanggal setor, status verifikasi, dan poin yang didapat. Selanjutnya yaitu ada riwayat poin, yaitu di sini tabelnya itu ada riwayat ID, user ID, transaksi ID, jumlah poin, jenis transaksi, dan tanggal. Di sini ada penukaran, yaitu tabelnya itu ada penukaran ID, user ID, jenis reward, jumlah poin, tanggal penukaran, dan status. Di sini ada tabel edukasi yang isinya yaitu ada edukasi ID, judul, konten, dan tanggal yang diupload. Di sini
Lalu selanjutnya ada tabel transaksi sampah yang dimana dia berhubungan dengan riwayat poin. Jadi si user itu jika membuang sampah, dia mendapatkan si jumlah transaksi itu yang didapat, lalu diproses atau diolah menjadi riwayat poin yang telah dikumpulkan atau reward yang telah dikumpulkan itu. Dan jumlah poinnya ada berapa di situ. Oke, segitu saja. Selanjutnya yaitu demo aplikasi yang akan diterangkan atau dijelaskan oleh rekan saya Dava dan Daria. Baik, selanjutnya kita masuk kepada demo aplikasi. Di sini kita masuk kepada aplikasinya. Lalu muncul ada logo sekitar 5 detik. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman login. Jika kita belum memiliki akun, kita harus register. Pada register ini, kita diberikan ada beberapa yang harus kita input dari datanya, yaitu ada email, ada password, ada username, ada phone number, dan juga ada alamat. Untuk email sendiri, kita sesuai email sendiri, kita sini mengambil email dummy dulu, seperti contohnya mungkin Johannes Daril @gmail.com. Untuk passwordnya sendiri kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di username-nya sendiri kita masukkan Daril. Lalu phone number-nya. Lalu untuk alamatnya kita masukkan alamat kita, itu Bekasi Timur. Lalu kita next. Ketika next kita muncul snack bar account created and profile completed. Oke, selanjutnya di sini ada halaman forgot password. Di sini ada form di mana kita bisa mengisi password baru dan juga konfirmasi password baru. Di sini kita bisa mengubah passwordnya. Nah, kalau udah ingat, maksudnya udah mengganti passwordnya, kita login lagi. Jadi kita tidak mengganti password, jadi kita lanjut saja. Daril@gmail.com. Dengan password yang sudah kita input tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Kita login, kita sudah masuk ke halaman utamanya. Di sini ada tulisan Hai Daril. Daril ini diambil dari form username yang kita input tadi saat register. Lalu kemana kita mau masuk ke profil page? Kita klik namanya ya, Daril, kita klik masuk ke halaman profil. Di sini ada 3 yang kita input tadi, yaitu ada username, ada nomor telepon, dan juga ada alamat. Di sini kanan atas ada tombol pensil. Di situ kita bisa ngedit profile. Di situ kita bisa ngedit username, kita bisa ngedit nomor telepon, kita bisa ngedit alamat. Nah, selanjutnya di home screen ini ada beberapa fitur, main fiturnya. Ada logo sampah, ada logo koin, ada logo yang waktu itu, dan ada logo tanda tanya. Di sini saya akan mencoba fitur store sampah yang di logo password ini. Ketika kita klik logo password, kita masuk ke bagian upload your trash. Di sini kita bisa upload sampah. Ini kita upload, kita ingin upload mungkin yang ini. Setelah itu kita bisa submit. Kita klik submit. Nah, di sini kita masuk ke bagian data sampahnya, trace information-nya. Di sini ada drop down button. Di sini ada beberapa jenis sampahnya. Ada kertas, ada botol, ada sampah, ada kardus, ada kaca, ada aluminium, ada plastik film, dan juga ada plastik. Menurut foto yang saya ambil tadi, ini datanya masuk kepada kaca. Dan di bawahnya ada masukkan berat sampahnya itu. Di sini saya memasukkan mungkin 10 kilo, contohnya. 10 kilo data sampah, di situ terlihat totalnya 10 kilo dengan mendapat poin 130. Lalu di sini ada 2 metode yang bisa kita gunakan, yaitu pertama direct delivery dan juga replica by step. Di sini kita coba 2 kali. Yang pertama direct delivery. Jika saya klik direct delivery, lalu klik submit. Jika klik submit, di sini ada alamat di mana kita bisa mengantarkan sendiri sampah yang kita ingin kumpulkan ke alamat yang sudah tertera pada aplikasinya atau alamat dari bank sampah itu sendiri.
Dan QR code di sini itu berguna untuk ketika kita sudah sampai di bank sampahnya itu, ketika kita sudah mengumpulkan, kita minta ke petugas yang bertanggung jawab di sana untuk scan kode ini, itu sebagai tanda validasi kalau kita sudah mengumpulkan sampah yang kita kumpulkan. Dan ketika sudah mengumpulkan, kita klik I have delivered trash, di mana itu kita sebagai validasi kalau kita sudah mengumpulkan. Lalu kita klik finish. Klik finish muncul verifikasi sukses, di mana itu ada datanya, yaitu kaca 10 kilo, lalu juga metode pengantaran dari delivery, dan juga poin yang didapat 130. Kita klik finish, kita kembali lagi ke halaman utama dengan poin bertambah menjadi 130 di kanan atas. Lalu yang kedua kita coba dijemput sampahnya. Kita upload trash, kita coba ubah sampahnya tadi. Sekarang yang ini. Jenis sampahnya menurut foto yang saya kirim, itu sampahnya ke plastik. Coba kita plastik, kita sama 10 kilo juga. Di sini mendapatkan poin 50 kalau kita input 10 kg. Di sini kita coba metode pick up by staff. Untuk sebuah disclaimer, untuk totalnya sendiri 10 kilo dengan 50 poin itu mendapat data dari yang kita input. Itu setiap jenis sampah di sini tuh memiliki poin yang berbeda-beda setiap kilonya. Untuk plastik sendiri, untuk 10 kilo atau 5 poin, berarti untuk satu poinnya itu 5 poin. Jika kita mengumpulkan 1 kilogram plastik. Di sini kita contohnya ingin mengumpulkan 10 kilogram plastik dengan dapat 50 poin. Dengan metodenya pick up by staff. Kita submit. Di sini tampilnya berbeda. Di sini ketika pick up by staff, ini kita bisa memasukkan alamat kita. Contoh, GMM 1. Oke. Nah, kita validasi alamat. Ada validasi lagi kalau minimal harus 10 karakter. Kita masukkan Bekasi Timur. Alamat berhasil validasi, kita muncul QR code. Di sini QR code juga untuk nge-scan ke petugas yang jemput agar bisa sebagai validasi kalau kita udah nganterin itu. Dan sini kita klik staff has picked up trash, kita submit. Di sini verifikasi sukses dengan datanya plastik total 10 kilo dengan metode pengamparan pick up by staff dan juga mendapat poin 50 poin. Kita klik finish. Di kanan atas sudah bertambah menjadi 180, yang tadi 130 menjadi 180. Terus selanjutnya silakan tanggapan. Baik, sebelum melanjutkan ke beberapa fitur berikutnya, sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit terkait di halaman store sampah. Yang pertama dari upload foto ini, kami belum berhasil dalam menyentuh AI scanner karena harapan kami itu bisa menyentuh, jadi ketika kita mengupload gambar, maka secara langsung akan deteksi dari sampah dan jenisnya. Lalu berikutnya dari kedua metode yang kita gunakan, yaitu pick up by staff ataupun self pick up. Di sini masih ada lokasinya itu masih dummy, dalam artian belum bisa live location karena ada beberapa alasan yang masih menghambat ataupun masih terkendala dari kelompok kami. Yang pertama itu kita memerlukan API dari Google Maps-nya itu sendiri dan juga itu tidak gratis dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Boleh di next, Mas? Oke. Selanjutnya di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang terkait edukasi. Dalam fitur kami ini tidak hanya menawarkan mengubah sampah menjadi uang, tetapi kita juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membuang sampah dan juga pentingnya mengumpulkan sampah itu supaya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang pertama di sini ada kedua artikel yang kami tampilkan dan tentunya bisa diupdate dengan beberapa artikel yang ingin diupdate jika developer ingin mengupdate. Kita bisa klik contohnya sampah. Di sini kita bisa mendapatkan informasi terkait judulnya kini sampah kian merajalela. Di sini kita bisa mendapatkan deskripsi singkat terkait dampaknya itu apa dari sampahnya dan solusinya itu bagaimana terkait sampah. Dan juga di kiri atas ada button back to previous page, jadi kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Dan juga di sini ada satu lagi, ada inovasi artikel terkait bank sampah di masyarakat.
ada inovasi bank sampah hadir di lingkungan masyarakat dengan menghadirkan beberapa manfaat dan juga implementasi adanya bank sampah. Oke, berikutnya, jika kita sudah setor sampah, maka kita sudah mendapatkan poin tentunya. Bisa dilihat bersama-sama di bagian kanan atas, kita sudah mengumpulkan 180 poin. Fungsi dari koin ini apa sebenarnya? Fungsi dari poin ini kita bisa gunakan sebagai reward, bisa kita tukarkan dengan beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan. Di sini kami tawarkan redeem points, jadi penukaran poin yang pertama ada transfer dalam bentuk dana ataupun uang digital. Yang kedua ada voucher dari platform marketplace online, Shopee dan juga voucher listrik. Bisa kita lihat di sini dari beberapa metode yang bisa digunakan mencantumkan beberapa ketentuan. Yang pertama di sini ada cash seharga 50.000 diharuskan mengumpulkan 150 poin dan juga cash 1 juta diharuskan pengguna mengumpulkan 1.500 poin. Begitu juga seterusnya dari voucher Shopee dan juga voucher listrik. Sebagai contoh, saya akan menginputkan cash 50.000 pada transfer dana karena kita memenuhi syarat dan ketentuan. Di sini diminta dari pengguna ini untuk menginputkan nomor e-walletnya ataupun nomornya yang sesuai dari 0812 3456 7890. Nah, kita submit di sini, maka verifikasi sukses. Dan juga jangan dilupakan terkait nomornya harus dimasukkan sesuai dengan nomor 12 digit. Jika tidak, maka tidak akan berlangsung. Di sini ada verification sukses atau halaman sukses. Metodenya mencakup beberapa informasi. Yang pertama ada metodenya menggunakan transfer dana, item redeemnya ada cash 50.000 dan juga poin use-nya atau 150 poin. Artinya, poinnya ini akan berkurang secara otomatis jika kita sudah berhasil menukarkan reward-nya dari koin menjadi uang. Next, kita bisa klik finish. Berikutnya, setelah kita melakukan transaksi ataupun transaksi penukaran redeem coins dan juga store sampah, kita bisa melihat riwayat transaksi dengan cara klik fitur history transaksi. Di sini terdapat beberapa transaksi yang sudah kita lakukan. Yang pertama ada store sampah. Yang pertama itu store sampah dengan metode pick up delivery metode direct delivery dengan jenis sampahnya itu kaca dengan waktu pengirimannya ada 14.29 waktu Indonesia Barat dengan total poin yang dikumpulkan adalah 130 poin. Berikutnya ada store sampah kedua dengan metode yang sudah dilakukan sebelumnya oleh rekan saya menggunakan metode pick up by staff dengan jenis sampahnya jenis plastik dan mendapatkan 50 poin. Di sini juga ada transaksi riwayat histori dari penukaran atau redeem points tersebut dengan metodenya penukaran transfer dana dalam bentuk cash. Dengan nomor e-walletnya juga tercantum, maka secara otomatis akan mengurangi poin yang kita miliki di aplikasi ini dengan ketentuannya. Dan juga di sini di halaman transaksi history ada beberapa filter. Yang pertama ada all, store, dan juga redeem. Ketika kita klik store, di sini akan ada filtering transaksi history ketika kita ingin store sampah. Seperti kita lihat bersama-sama, kita muncul store sampah dari plastik dan juga kaca. Next, kalau misalnya kita klik redeem, di sini juga terdapat sub filtering, ada all, cash, Shopee, dan listrik. Karena kita baru meredeem points atau menukar poin ini dalam bentuk cash dan belum menukar poin dalam bentuk Shopee dan listrik, di sini juga akan muncul transaksi history dari cash tersebut. Oke, next. Berikutnya ini ketika kita tidak mencukupi apa yang terjadi, boleh diklik. Ketika kita tidak mencukupi koin dan juga kita mengklik salah satunya, contohnya saya ingin klik voucher Shopee. Nah, di sini masukkan nomornya 0812 3456 7890. Next, maka di sini akan muncul peringatan yaitu poinnya itu tidak mencukupi dan juga tidak dapat melakukan penukaran. Jadi kita hanya bisa menukar dengan syarat ketentuan dengan poin yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dari
rhythmnya masing-masing. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan GUID information. Di sini dari GUID information terdapat beberapa informasi dasar terkait aplikasi. Yang pertama ada nilai sampah per kilogram. Di sini bisa kita lihat, jika kita mengumpulkan kertas, maka kita akan mendapatkan 25 poin. Jika kita mengumpulkan botol, kita akan mendapatkan 15 poin. Sampah, kardus kaca, aluminium, plastik film, dan plastik masing-masing memiliki poin yang berbeda. Dan perlu diingat, di sini satuannya per kilogram, jadi per kilogram maka akan mendapatkan beberapa poin sebagai berikut. Nah, berikutnya setelah kita mengerti dengan cara informasi dasar dari nilai store sampahnya, kita harus mengetahui bagaimana cara store sampah. Selain kita membuat aplikasi untuk menukarkan sampah menjadi uang, kita harus memberikan edukasi terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan dari beberapa fitur yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama ada cara store sampah, langkah-langkahnya itu menyertai sampah di Trashcash. Yang pertama tekan tombol store sampah di halaman utama, kemudian ambil foto sampah dengan menggunakan kamera. Yang ketiga isi form jenis dan berat sampah. Terus berikutnya adalah pilih metode pengiriman. Yang kami tawarkan itu ada dua, yaitu direct delivery dan juga pick up by staff. Berikutnya ada selesaikan proses sesuai metode yang dipilih dan juga mendapatkan poin keyword. Berikutnya ada juga tutorial terkait dengan alur ketika sampah kita disetor dengan menggunakan metode direct delivery. Pilih metode direct delivery pada formulir setor sampah. Berikutnya ada lihat lokasi bank sampah di peta. Jadi ketika mengklik maka melihat otomatis sistem akan memberikan lokasi bank sampah atau alamat bank sampah terdekat dalam peta. Berikutnya catat alamat yang ditampilkan. Selanjutnya antar sampah ke lokasi bank sampah karena metodenya itu direct delivery. Berikutnya adalah scan QR code ketika kita sudah tiba di lokasi. Maka petugasnya itu akan scanning QR code yang kita dapatkan. Selanjutnya centang checkbox ketika selesai dan verifikasi, maka akan mendapatkan reward dan poin dari sampah yang disetorkan. Selanjutnya ada metode pick up by staff. Pilih metode pick up by staff di formulir. Selanjutnya sama masukkan. Yang membedakan dengan sebelumnya adalah di sini petugas menjemput sampah ke daerah atau alamat kita. Maka di sini kita diharuskan untuk memasukkan alamat lengkap dalam formulir. Selanjutnya tekan tombol validasi alamat. Setelah berhasil menekan tombol validasi alamat, maka akan muncul di situ QR code sehingga tunggu hingga alamat tervalidasi. Selanjutnya scan QR code untuk konfirmasi. Selanjutnya centang checkbox ketika staff telah mengambil sampah dan verifikasi akan langsung ditampilkan. Oke, berikutnya di sini ada informasi terkait poin dan reward dalam bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan poin. Yang pertama, setiap sampah yang disetor akan mendapatkan poin tentunya. Yang kedua, poin dapat dilihat di halaman profil ke kanan atas. Poin dapat ditukarkan dengan reward yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, semakin banyak sampah, maka semakin banyak poin tentunya. Dan juga reward bisa berupa voucher ataupun cash dan juga voucher Shopee dan listrik. Tips penting dalam penggunaan, pastikan foto sampah ini jelas dan terlihat. Jenis sampah harus terisi dengan lengkap. Jika foto sampah tidak jelas dan juga jenis sampahnya tidak terlihat, maka pengguna bisa saja meng-cancel ataupun pengguna bisa saja petugas meng-cancel ataupun tidak validasi dari sisi petugas ataupun tidak mendapatkan scan QR-nya supaya tidak mendapatkan poin karena beberapa alasan. Berikutnya berat sampah harus akurat. Selanjutnya pastikan koneksi internet stabil, alamat yang dimasukkan harus jelas dan lengkap, dan scan QR code dengan benar sebelum submit. Jika berat sampahnya ini diisi dengan akurat, apabila pengguna tidak memiliki timbangan atau pengukur berat, maka pengguna bisa jika memilih metode direct delivery bisa menimbang di bank sampah terdekat ataupun bisa meminta bantuan petugas untuk melihat untuk bisa mengukur dari jenis berat sampah tersebut. Selanjutnya di bawah ini ada bagian-bagian tertentu. Di bagian-bagian tertentu ini ada bagian navbar button. Di bagian bawah ini ada fitur navbar, ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada bagian home, yaitu home screen. Yang kedua ada store sampah. Berikutnya ada bagian yang ketiga adalah
rhythm points, dan juga bagian history. Oke, dari sisi aplikasi, demo aplikasi dirasa cukup sekian dan juga mudah dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Safa, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi, kesimpulan dari kita rancang sistem aplikasi bank digital sampah ini, yaitu bernama Test2Cash, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini tuh dirancang untuk membantu masyarakat dalam mengelola sampah, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi melalui sistem poin, struktur database-nya dengan entitas yaitu users, transaksi sampah, riwayat poin, penukaran, dan edukasi, mampu mendukung proses pencatatan transaksi secara terstruktur, akurat, dan aman. Sistem riwayat poin memungkinkan transparansi dan audit terhadap seluruh perubahan poin pengguna. Lalu fitur penukaran poin mendorong penggunaan aplikasi yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Desain UML, IRD, struktur database ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan modul seperti verifikasi petugas, potensi transaksi, dan pengelolaan reward yang lebih detail. Secara keseluruhan ini, aplikasi dari buatan kami itu bukan hanya sebagai media pengolahan sampah, tapi juga kesadaran lingkungan masyarakat melalui teknologi. Jadi demikian pemaparan hasil perancangan aplikasi Test2Cash dari kami kelompok 4. Semoga sistem yang kami kembangkan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagja selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman perangkat bergerak atas arahan yang diberikan selama proses penyusunan proyek ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa sistem ini masih memiliki kekurangan dan kami sangat terbuka untuk saran pengembangan yang lebih lanjut lagi. Terima kasih dari kami atas perhatian Bapak dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.